Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi seperti yang kalian tahu ya bahwa headphone wireless andalanku selama ini adalah si Sony WH-1000XM3. Kenapa gitu? Karena pertama adalah di kepala dipakai nyaman banget, kualitas audio sama karakternya juga mantap, sesuai preferensiku ya. Sama terdapat noise cancelling yang bisa diandelin. Belum lagi durabilitasnya juga terbilang baik ya. Ini aku udah pakai doi semenjak Januari 2019 dan sekarang penampakannya kayak gini. Busa-busa di ear cup-nya ini masih utuh ya, kagak ngelotok, kagak ngeletek. Kalian tahu sendiri kalau punya headphone biasanya busanya udah nggak karuan wujudnya, ini masih utuh ya. Tapi untuk busa di bagian headbandnya ini rada pecah-pecah dikit sih, tapi tidak ngeletek ya, tidak rontok. Overall masih sangat usable. Nah, sekarang di tahun 2020 ini terdapat penerusnya yang bernama si Sony WH-1000XM4 ya. Merupakan penerusnya si Sony WH-1000XM3. Penampakannya masih sama sih, wujudnya 11-12 ya. Desainnya masih tetap stylish, dipakai di kepala juga sama-sama nyaman. Kontrol playback juga tetap pakai fungsi touch and swipe dengan responsivitas yang identik. Dan secara fisik bedanya cuman ada di sini, ketebalan headbandnya. Di XM4 ini sedikit lebih tipis daripada di sini. Di sini lebih tebal ya. Oh ya, dan satu lagi adalah buttonnya ini sekarang permukaannya doff ya, seragam sama permukaan headphone-nya. Jadi si Sony WH-1000XM4 ini sekarang mengusung banyak pembaharuan ya, terdapat fitur-fitur baru yang disematkan. Apa aja fitur-fitur barunya? Abis ini langsung aku jelasin ya. Dan sebelum aku bicara lebih lanjut, jangan malu-malu untuk pencet tombol subscribe-nya, terus hidupin juga lonceng notifnya biar gak ketinggalan sama video-video terbaruku. Terima kasih. Wujud boxnya kayak gini ya, di dalamnya ada hard case yang berisikan sang headphone, kabel USB to USB-C buat ngecas. Jadi untuk adapter buat ngecas emang nggak ada ya, bisa pakai adapter smartphone misalnya. Dan terdapat kabel audio jack 3.5 mm, kepake kalau kamu pengen dengerin via kabel ya tinggal dicolok aja. Oh ya, tersedia juga adapter ya buat colokan audio di pesawat untuk dengerin audio dari layanan entertainment yang biasanya ada di pesawat. Kemudian hadir pula buku-buku manual sama ada bonus free trial musik Surface 360 Reality Audio. Jadi ini untuk layanan streaming musik ke Deezer, Artis, atau Nux.net. Lumayan banget ya buat nyicipin audio dengan efek 3D. Jadi ya ibaratnya kayak dengerin para musisi bermain di hadapan kita langsung. Walaupun ketersediaan musik yang support format tersebut belum terlalu banyak sih. Jadi seperti yang gue bilang tadi, si Sony WH-1000XM4 ini hadir dengan mengusung upgrade serta fitur-fitur baru sebagai berikut. Yang pertama adalah pada noise cancellingnya. Jadi headphone ini tetap menggunakan prosesor noise cancelling yang sama namun dengan algoritma yang baru ya. Dan yang aku rasain adalah pada beberapa lingkungan tertentu noise cancellingnya ini terasa lebih baik. Jadi background noise itu kerasa lebih sunyi. Ya, intinya performa noise cancellingnya makin baik ya. Sangat berfaedah buat ningkatin konsentrasi ketika dengerin musik. Sukses bikin rada budek ya. Jadi kalau lagi traveling aku saranin untuk bawa gadget ini aja karena udah terbukti ya di XM3 ini. Dulu aku sering bawa dia ketika aku traveling naik pesawat dan sangat efektif bisa mengurangi suara deru mesin pesawat dengan baik ya. Ya jadinya selama perjalanan lebih enak, lebih hening, buat bobo juga lebih nyenyak ya. Dan gak cuma itu aja, jadi fitur noise cancellingnya ini juga smart. Doi ini bisa secara otomatis ngedetek aktivitas kita. Jadi misal kita lagi diem, maka intensitas noise cancellingnya akan di fullin. Kalau kita lagi jalan atau lagi lari, intensitas noise cancellingnya secara otomatis akan dikurangin agar kita bisa lebih aware terhadap kondisi lingkungan sekitar ya, biar nggak budek sepenuhnya. Bahkan kita bisa men-set lokasi-lokasi tertentu via map agar secara otomatis merubah settingan headphone-nya seperti tingkat noise cancellingnya, equalizer, serta fitur speak to chat-nya. Fitur kayak gini tuh tentu memberikan posibilitas yang banyak ya. Misal ketika di rumah pengen budak sepenuhnya atau di kantor pengen noise cancellingnya otomatis mati, semuanya bisa dilakuin secara otomatis. Ya, semua settingan tersebut tentu bisa dikontrol via aplikasinya yang bernama Sony Headphone Connect. Aku saranin untuk wajib diinstal di smartphone Androidmu atau di iPhone. Habis itu, fitur baru yang sebelumnya tidak ada di pendahulunya yaitu adalah kini si WH-1000XM4 support codec Bluetooth LDAC ya, LDAC. Ya, hal tersebut tentu hadir di beberapa smartphone Android yang udah support.
Via kodek ini, audio akan ditransfer secara wireless dengan transfer rate yang jauh lebih baik daripada kodek konvensional macam AAC di iPhone atau SBC. Sehingga pengalaman audio yang didapat lebih premium ya, lebih berkualitas. Tapi tentu kudu dibarengin dengan file audio yang berkualitas tinggi pula. Ya, selain itu headphone ini sekarang juga bisa dikoneksikan ke dua device sekaligus, namun LDAC jadi nonaktif ketika hal tersebut dilakuin. Dan file audio yang dikompres macam MP3 juga bakal di-upscaling dengan teknologi AI sehingga didapetin kualitas audio yang lebih baik ya. Caranya dengan ngaktifin DSEE Extreme ini. Terus fitur baru yang lain adalah hadirnya kemampuan auto pause ya. Jadi kalau kalian lagi pakai headphone-nya di kepala, terus mainin musik, habis itu headphone-nya kalian copot, otomatis musiknya akan berhenti ya, akan pause. Ya sebenarnya itu bukan merupakan hal yang wow banget ya, karena beberapa headphone wireless lainnya udah ada fitur kayak gitu, tapi ya it's a nice thing to have ya, akhirnya si headphone ini punya fitur seperti itu. Ya daripada ribet kudu secara manual nge-pause audionya, ya mending ada fitur auto pause kayak tadi, lebih praktis. Habis itu yang baru lagi adalah hadirnya kemampuan speak to chat ya. Jadi kalau misal kita lagi dengerin lagu, lagi pakai headphone-nya, terus kita ngomong, maka secara otomatis audio yang sedang diputar akan berhenti, begitu pula dengan noise cancellingnya. Tujuannya ya mungkin agar kita bisa langsung denger lawan bicara kita, terus ngomong tanpa perlu nyopot headphone-nya dari kepala. Dan setelah kita diam pada periode waktu tertentu yang bisa kita tentuin, kemudian musiknya akan mulai berjalan lagi, begitu pula dengan noise cancellingnya. Ya fitur ini sebenarnya unik ya, tapi menurutku jadi rada ribet kalau misal kita ngaktifin terus, kita ngomong dikit aja dia langsung jalan fiturnya, jadinya musiknya berhenti ya. Toh kalau aku sendiri lebih prefer pakai fitur yang nutupin ear cup sebelah kanannya ini ya. Jadi kalau kita lagi dengerin musik, ada yang ngajak ngomong, tinggal kita gini aja, nanti otomatis noise cancellingnya akan mati, kemudian volumenya akan turun secara drastis sehingga kita bisa lebih dengar suara background noise, suara orang yang ngajak ngomong misalnya. Nah, kemudian sebenarnya terdapat fitur yang absen. Padahal di sini di WH-1000XM3 tersedia ya, yaitu adalah fitur yang namanya Surround VPT. Aku jelasin bentar ya, jadi ini fitur apaan, yaitu adalah sebuah fitur yang mengemulasikan seolah-olah tuh kita sedang dengerin musik pada lingkungan tertentu, kayak di konser atau di klub misalnya ya. Ya emang sih karakter audionya tuh bakal dipermak secara agresif ketika fitur ini diaktifin, dan untuk kalangan mainstream mungkin kurang demen untuk memanfaatkannya karena audio yang disajiin tuh berubah jadi rada tidak natural ya. Ya istilahnya kayak gitu. So apakah karena hal tersebut maka fitur ini dihilangkan? Aku sendiri sih sesekali memanfaatkan fitur tersebut ya. Jadi kalau aku lagi dengerin lagu-lagu dance, lagu-lagu dubstep, aku hidupin aja fiturnya untuk mempermak intensitas bass menjadi lebih menderu-deru, bergetar-getar lebay gitu ya. Agar seolah-olah tuh aku lagi dengerin konser secara langsung misalnya. Tadinya sih aku rada kehilangan ya, tapi hal tersebut rada terobati berkat karakter audionya yang kini sedikit lebih baik. Menurutku karakternya makin sempurna malah. Jadi pada frekuensi mid khususnya vokal sekarang terdengar sedikit lebih vibrant. Untuk bass juga kini tidak terlalu over boomy seperti pada pendahulunya. Namun intensitas bassnya tetap detail dan berani loh ya. Khususnya bila parameter clear bassnya ini ditingkatin via equalizer di app-nya. Aku sih paling demen ini ya sama preset equalizer yang namanya Bright, lalu clear bass-nya aku tingkatin ke tingkat 7. Di situ aku ngerasa karakter audionya tuh jadi ajib banget ya, overall detailnya better, sukses bikin aku eargasm lah pokoknya. Lalu battery life klaimnya masih sama-sama 30 jam untuk penggunaan tertentu ya, tapi aku tidak mengetes battery life-nya secara detail. Intinya adalah semingguan ini aku bersama doi, baterainya tinggal 50% kalau nggak salah ya, dan itu pun aku belum ngecas sama sekali ya. Dan terakhir mic-nya aku rasa untuk telepon-teleponan juga udah cukup. Terus untuk audio latency ketika gaming sayangnya tuh ada sedikit delay ya sedikit banget sih, tapi untuk ngegame masih cukup layak sih. So, Sony WH-1000X M4 ya, harganya 4,999 juta. Menurutku ini merupakan headphone high-end yang patut dimiliki, sangat worth it ya kalau ngelihat kapabilitasnya. Ya, secara keseluruhan aku happy dengan pembaharuan yang diberikan. Dan apakah perlu upgrade kalau kalian sebelumnya udah punya pendahulunya, yaitu si Sony WH-1000XM3? Kalau kalian emang butuh fitur-fitur baru yang disematkan di sini dan kalian tidak terlalu bergantung pada
fitur surround VPT yang sekarang missing, maka silahkan upgrade aja. Aku pribadi sih dengan senang hati akan selingkuh ke sini ya. Karena seperti yang aku bilang tadi ya, overall audio quality-nya improve, begitu pula dengan noise cancellingnya. Dan hadirnya fitur-fitur baru yang mostly berfaedah pada headphone ini juga tentu jadi nilai plus. Ya wes, segitu aja full review si Sony WH-1000XM4 ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter @bangreview ya. Dan hidupin lonceng notifnya biar nggak ketinggalan sama video-videoku. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Aku mau irgasm dulu ya.